5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelum materi kita bahas, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Mudah-mudahan dengan ini nanti kalian pasti akan bisa apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul. Duhai manis sekali, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Gimana? Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Ya, adalah tentang pernikahan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pernikahan, ada baiknya akan saya bacakan ayat yang berkenaan dengan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sedangkan pernikahan menurut istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau tazwij. Adapun rukun nikah adalah calon mempelai istri, calon mempelai suami, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat pernikahan untuk calon pengantin pria adalah 1. Islam, laki-laki bukan mahram dengan calon istri, mengetahui wali dari calon yang sebenarnya bukan dalam masa ihram atau haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri bukan paksaan, kemudian tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam 1 kurun waktu. Sedangkan calon istri mempunyai syarat, yaitu Islam, perempuan bukan mahram dengan calon suami, tidak dalam keadaan masa iddah, tidak berstatus sebagai istri orang. Sedangkan wali nikah, Islam, laki-laki mahram pengantin perempuan, tidak terhalang wali yang lain,
baligh dan berakal sehat, dengan kerelaan sendiri atau bukan paksaan, bukan dalam ihram haji ataupun umroh, tidak fasik, tidak buta, merdeka, bukan seorang budak. Sedangkan wali nikah Islam, laki-laki mahram pengantin perempuan, tidak terhalang wali yang lain, baligh dan berakal sehat, dengan kerelaan sendiri atau bukan paksaan, bukan dalam ihram haji ataupun umroh, tidak fasik, tidak buta, merdeka, bukan seorang budak. Sedangkan syarat pernikahan adalah 1. Islam, 2. Laki-laki, 3. Berjumlah 2 orang, 4. Baligh dan berakal sehat, 5. Memahami isi lafal ijab dan qabul, 6. Dapat mendengar, melihat, berbicara, 7. Tidak fasik dan adil, yang ke-8 adalah merdeka. Hukum sunnah adalah bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat nikah tetapi tidak khawatir untuk melakukan perzinaan jika tidak melakukannya. Yang berikutnya adalah hukum wajib. Wajib ini adalah bagi siapa yang sudah mampu dan memenuhi syarat pernikahan dan khawatir terjadi adanya perzinaan jika ia tidak melakukannya, maka ia wajib untuk menikah. Sedangkan makruh adalah siapa saja yang mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah sandang, pangan, ataupun papan. Tujuan pernikahan adalah tercapainya ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah sebagai alat kendali manusia agar tidak terjerumus ke lembah maksiat. Yang kelima adalah haram. Hukum menikah haram adalah untuk orang yang mau menikah tetapi mempunyai maksud yang buruk terhadap pasangannya maupun dirinya sendiri, maka haram baginya untuk menikah. Yang keempat adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu tentang pernikahan, rukun, dan lain sebagainya. Suatu saat nanti kalian akan menikah dan kalian akan mempunyai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.